kami perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah desain analisa algoritma kelas 4-1. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang algoritma exhaustive search. Jadi sebelum menjelaskan tentang materi yang akan kami bawa, sebelum itu kami akan memperkenalkan pemateri-pemateri dalam kelompok kami. Sebagai pemateri pertama di sini, saya Kristi Laura Kansil dengan NPM 073521110001. Kemudian saya sendiri sebagai pemateri kedua, Emreza Denur dengan NPM 073521110046. Saya sebagai pemateri ketiga atas nama Ram Bandu dengan NPM 07352111117. Saya sebagai pemateri keempat atas nama Nurlini Ibrahim dengan NPM 07352111016. Saya sebagai pemateri kelima atas nama Juwita Sari Sukandi dengan NPM 07321111061. Saya sebagai pemateri keenam Yuli Syafitri Mahmud dengan NPM 073521111063. Saya pemateri ketujuh atas nama Muhammad Sidan Sudin dengan NPM 073521111005. Baik, mungkin itu saja perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan memaparkan video penjelasan tentang materi yang kami bawa, yaitu algoritma exhaustive search. Untuk itu kami ucapkan selamat menonton. Check it out. Baik, perkenalkan, nama saya Kristi Sailor Laura Kansil dengan NPM 07352111001. Di sini saya selaku Ketua Kelompok 2, kami akan membahas dan menjelaskan tentang materi algoritma exhaustive search yang terdiri anggota kelompoknya yaitu Arhaman Bandu, Juwita Sari Sukandi, M. Reza Denur, M. Sujain Sudin, Nurlini Ibrahim, dan yang terakhir Yuli Syafitri S. Mahmud. Di sini saya langsung jelaskan pada bagian saya, yaitu tentang apa itu algoritma exhaustive search. Algoritma exhaustive search adalah teknik pencarian solusi secara brute force pada masalah yang melibatkan pencarian elemen dengan sifat khusus, biasanya di antara jumlah kemungkinan solusi yang relatif kecil. Nah, pada algoritma exhaustive search ini terdapat teknik pencarian solusi secara brute force. Nah, apa itu brute force? Nah, di sini saya akan jelaskan strategi dari brute force. Brute force adalah sebuah pendekatan langsung atau straightforward untuk memecahkan suatu masalah, biasanya didasarkan pada pernyataan masalah atau problem statement dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas atau obvious way. Bagaimana karakteristik dari algoritma brute force itu? Nah, karakteristik dari algoritma brute force adalah algoritma brute force umumnya itu tidak cerdas dan tidak mangkus karena ia membutuhkan jumlah komputasi yang besar dan waktu yang lama dalam penyelesaiannya. Kadang-kadang algoritma brute force disebut juga algoritma naif atau naive algorithm. Nah, kita lanjut pada pembahasan apa itu algoritma exhaustive search. Tadi saya sudah jelaskan ya secara singkat. Nah, teknik brute force juga dikenal dengan brute force atau complete search. Algoritma ini memecahkan masalah dengan cara yang sederhana, langsung, dan cara yang jelas. Langkah-langkah algoritma exhaustive search itu mencoba semua kemungkinan solusi yang ada, sehingga solusi terbaik secara pasti akan ditemukan. Algoritma exhaustive search ini cocok digunakan untuk masalah yang jumlah kemungkinan solusinya itu relatif kecil,
sehingga memungkinkan untuk memeriksa semua kemungkinan solusi. Salah satu contoh penerapan algoritma executive search adalah dalam menentukan rute terbaik dari kereta api di Pulau Jawa. Nah, dalam penelitian tersebut, algoritma executive search digunakan untuk mencari rute terbaik dari kereta api dengan mempertimbangkan waktu tempuh dan jarak antar stasiun. Nah, selanjutnya hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma executive search dapat memberikan solusi terbaik dalam waktu yang relatif singkat. Dalam penelitian kriptografi, algoritma executive search dapat digunakan untuk memecahkan kode sandi dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi kunci. Namun, teknik ini tidak relatif kompleks untuk kode sandi karena jumlah kemungkinan kombinasi kunci yang mungkin sangat besar. Namun, algoritma executive search memiliki kelemahan, yaitu waktu eksekusi yang relatif lama ketika jumlah kemungkinan solusi yang mungkin sangat besar. Oleh karena itu, teknik ini tidak efisien untuk masalah kompleks dengan kemungkinan besar solusi yang sangat besar. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Denur dengan NPM 073521111046 dari kelas 4F1. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, di mana di sini bagian yang akan saya jelaskan yaitu tentang langkah-langkah algoritma exhaustive search. Jadi di dalam PowerPoint yang kita tampilkan di sini hanya terdapat 3 langkah. Jadi yang pertama itu ada enumerasi atau daftar. Jadi setiap kemungkinan solusi dengan cara yang sistematis. Lalu yang kedua itu evaluasi setiap kemungkinan solusi. Dan yang ketiga itu pilih solusi terbaik dari semua kemungkinan solusi yang telah dievaluasi. Jadi di dalam PowerPoint yang kita berikan di sini, yang kita tampilkan di sini hanya 3 saja. Jadi 3 ini dia mewakili dari semua langkah-langkah dalam penyusunan atau dalam pembuatan algoritma exhaustive search. Namun ada beberapa penjelasan lain yang secara lengkap yang nanti akan saya jelaskan tentang langkah-langkah dari algoritma search ini. Jadi sebelum saya menjelaskan langkah-langkah, jadi algoritma exhaustive search juga ini dikenal dengan sebutan brute force search. Jadi adalah sebuah pendekatan algoritma untuk mencari sebuah solusi dari masalah dengan menguji semua kemungkinan secara sistematis atau teratur. Jadi di dalam itu terdapat beberapa langkah-langkah. Jadi yang pertama itu langkah-langkah tentang definisikan ruang pencarian. Jadi sebelum kita definisikan ruang pencarian itu, kita identifikasi dan definisikan semua kemungkinan solusi yang mungkin ada dalam masalah yang ingin diselesaikan. Jadi ruang pencarian ini harus mencakup semua kemungkinan kombinasi solusi yang mungkin. Lalu yang kedua ada inisialisasi solusi awal. Jadi setelah kita mendefinisikan ruang pencarian yang tadi, maka kita akan menginisialisasi solusi awalnya. Nah, bagaimana kita menginisialisasi solusi awal? Yaitu caranya dengan kita mulailah dengan solusi awal yang mungkin. Jadi solusi ini bisa berupa solusi kosong atau solusi awal yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, itu untuk yang pertama dan yang kedua. Lalu selanjutnya, apakah ada lagi langkah-langkah? Ada. Yang ketiga yaitu generate kemungkinan solusi. Jadi setelah kita menginisialisasi solusi awal yang tadi, maka kita akan menggenerate kemungkinan solusi. Jadi dalam generate kemungkinan solusi di sini, maka kita disuruh untuk buatlah kemungkinan solusi dari ruang pencarian yang telah ditentukan pada langkah pertama. Nah, di mana langkah pertama yang tadi yaitu definisikan ruang pencarian. Jadi untuk setiap kombinasi solusi lakukan langkah-langkah berikutnya.
Kemudian yang keempat itu evaluasi solusi. Setelah kita generate kemungkinan solusi, maka kita harus mengevaluasi solusi tersebut dengan cara evaluasi setiap kemungkinan solusi yang dihasilkan untuk melihat apakah memenuhi kriteria yang ditentukan atau menghasilkan solusi yang diinginkan. Jadi jika solusi memenuhi kriteria, maka solusi tersebut dapat dianggap sebagai solusi yang valid dan dapat dijadikan output. Namun sebaliknya, jika solusi tersebut tidak memenuhi kriteria, maka solusi tersebut tidak dapat dianggap dan tidak valid dan tidak dapat dijadikan output. Nah, yang kelima di sini uji semua kemungkinan. Jadi uji semua kemungkinan di sini kemungkinan yang dimaksud itu kemungkinan solusi yang dihasilkan dari langkah ketiga dan keempat. Jadi jika masih ada kemungkinan solusi yang belum diuji, maka kita kembali ke langkah ketiga dan lakukan langkah-langkah tersebut lagi. Jadi langkah ketiga yang dimaksud di sini yaitu generate kemungkinan solusi. Nah, setelah itu ada langkah keenam yaitu kita pilih solusi terbaik. Setelah kita melewati banyak sekali tahapan tadi, maka kita akan memilih solusi yang terbaik menurut kita. Jadi setelah semua kemungkinan solusi telah diuji, maka kita akan memilih solusi terbaik yang memenuhi kriteria yang ditentukan dan diinginkan. Jadi solusi terbaik itu bisa berupa solusi dengan skor tertinggi, terus solusi yang mengoptimalkan suatu fungsi yang secara objektif, dan juga solusi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Lalu yang ketujuh itu output solusi. Nah, setelah solusi terbaik telah dipilih, maka kita tampilkan solusi tersebut sebagai output dari algoritma, di mana algoritma yang kita cari di sini tentang algoritma exhaustive search. Yang ke-8 yaitu selesai. Jadi algoritma exhaustive search telah selesai, semua kemungkinan solusi telah diuji, dan solusi terbaik telah ditemukan dan ditampilkan. Jadi langkah-langkah yang saya jelaskan tadi itu memberikan pendekatan umum dalam algoritma exhaustive search. Namun perlu diingat bahwa algoritma ini cenderung memiliki kompleks waktu yang tinggi karena menguji semua kemungkinan. Jadi algoritma ini lebih cocok untuk masalah dengan ruang pencarian yang relatif kecil atau ketika tidak ada pendekatan yang lebih efisien dan tersedia, karena dalam algoritma ini memakan waktu yang lama. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan, dia memerlukan banyak waktu untuk menyeleksi kemungkinan solusi yang ada. Baik, mungkin itu saja dari saya tentang penjelasan tentang langkah-langkah algoritma exhaustive search. Saya Muhammad Reza Dinur dengan NPM 0735211146. Terima kasih. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Bandu. Saya di sini sebagai pemateri ketiga. Saya akan membacakan dan juga menjelaskan beberapa kelebihan dari algoritma exhaustive search. Di mana yang kita tahu exhaustive search itu adalah merupakan salah satu strategi dalam penyelesaian suatu permasalahan atau persoalan dengan cara brute force untuk persoalan-persoalan kombinatorik. Persoalan yang dimaksud dengan persoalan kombinatorik adalah persoalan yang berada di antara objek-objek kombinatorik seperti kombinasi, permutasi, atau himpunan bagian dari sebuah himpunan. Adapun kelebihannya itu yang pertama adalah solusi terbaik secara pasti akan ditemukan karena mencoba semua kemungkinan solusi yang ada. Maksudnya itu di mana algoritma exhaustive search itu akan menemukan solusi yang paling baik karena algoritma ini dia menggunakan semua cara yang ada sehingga solusi terbaik pasti akan ditemukan. Kemudian yang kedua itu mudah diimplementasikan karena hanya memerlukan enumerasi setiap kemungkinan solusi dengan cara yang sistematis. Kemudian selain daripada itu, saya akan membacakan beberapa kelebihan lain dari algoritma exhaustive search itu. Yang pertama, menghasilkan algoritma layak untuk beberapa masalah penting seperti pengurutan, pencarian, perkalian, dan matriks dan lain-lain. Kemudian juga dapat digunakan untuk memecahkan hampir semua permasalahan yang ada atau wide applicability. Kemudian
algoritma ini sangat sederhana dan sehingga kita dapat mudah memahaminya. Kemudian ada kelebihan lain, yaitu algoritma ini menghasilkan algoritma dasar sebagai pembanding ataupun menyelesaikan komputasi seperti perkalian, penjumlahan, pencarian elemen minimum atau maksimum, dan lain-lain. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri keempat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlini Ibrahim dengan nomor pokok mahasiswa 073521111016. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint dari kelompok kami. Di sini saya menjelaskan pada slide kelima dari 10 slide. Nah, pada slide kelima ini yaitu kekurangan algoritma exhaustive search, yang dimana arti dari exhaustive search itu pencarian penyeluruhan. Nah, pada slide kelima ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kekurangan yang ada pada algoritma exhaustive search. Kekurangan yang ada pada algoritma exhaustive ini terdapat 3 poin kekurangan. Poin pertama atau poin ke-1 yaitu waktu eksekusi yang relatif lama bila jumlah kemungkinan solusi yang mungkin sangat besar. Nah, pada kekurangan algoritma exhaustive search ini, pada poin ke-1 itu waktu eksekusi yang relatif lebih lama apabila jumlah kemungkinan solusi yang mungkin sangat besar, sehingga menyebabkan waktu eksekusi yang relatif lama itu karena jumlah solusi itu mungkin sangat besar, sehingga waktu eksekusi atau waktunya itu jadi lama. Nah, selanjutnya pada poin kedua. Pada poin kedua ini tidak efisien untuk masalah kompleks dengan jumlah kemungkinan solusi yang sangat besar. Pada poin kedua ini itu tuh tidak efisien karena ada masalah yang kompleks atau masalah yang banyak dengan jumlah kemungkinan solusi yang sangat besar, sehingga dia menyebabkan tidak efisien atau tidak akurat. Itu karena ada masalah yang kompleks dengan jumlah kemungkinan solusi yang sangat besar, sehingga pada poin ini tidak terjadi efisien. Nah, selanjutnya pada poin ketiga, memerlukan sumber daya pemrosesan yang besar karena mencoba semua kemungkinan solusi yang ada. Pada poin ketiga ini, kekurangannya itu dia memerlukan sumber daya pemrosesan yang sangat besar karena untuk mencoba atau membuat semua kemungkinan solusi yang ada. Di sini dia sangat membutuhkan sumber daya proses yang sangat besar untuk mencoba semua kemungkinan solusi yang ada. Nah, dari 3 kekurangan ini, pada poin ke-1 itu
waktu eksekusi yang relatif lama bila jumlah kemungkinan solusi yang mungkin sangat besar. Sedangkan pada poin kedua, itu dia tidak efisien untuk masalah yang banyak dan jumlah kemungkinan solusi yang sangat besar. Itu sudah menyebabkan itu dia tidak efisien. Sedangkan pada poin ketiga itu, dia sangat membutuhkan waktu sumber daya yang begitu. Dia memerlukan sumber daya proses. Untuk memproses sumber daya itu dia membutuhkan yang sangat besar karena dia mencoba semua kemungkinan solusi yang ada. Nah, dari ketiga solusi ini, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari slide kelima, kekurangan algoritma exhaustive search. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Sarasukandi dengan NPM 073521111061. Saya di sini sebagai pemateri ke-6. Saya akan menjelaskan tentang contoh implementasi algoritma exhaustive search. Jadi di sini contoh implementasi algoritma exhaustive search yaitu ada dua. Yang pertama yaitu melakukan perhitungan pada kasus traveling salesperson problem atau TSP. Yang kedua yaitu pencarian lengkap dalam bidang kriptografi. Di sini yang pertama melakukan perhitungan pada kasus traveling salesperson problem atau TSP. Yang pertama yaitu persoalan diberikan N buah kota serta diketahui jarak antara setiap kota satu sama lain. Temukan perjalanan atau tour terpendek yang melalui setiap kota lainnya hanya sekali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Yang kedua, persoalan TSP tidak lain adalah menemukan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Langkah mengimplementasikan algoritma exhaustive search untuk persoalan TSP yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu enumerasikan atau list sebuah sirkuit Hamilton dari graf lengkap dengan N buah simpul. Yang kedua, hitung atau evaluasi bobot setiap sirkuit Hamilton yang ditemukan pada langkah 1. Yang ketiga, pilih sirkuit Hamilton yang mempunyai bobot terkecil. Jadi kita bisa lihat dari gambar di samping yaitu rute perjalanan. Di sini ada 6 rute perjalanan serta bobotnya. Yang pertama yaitu A ke B, B ke C, C ke D, D ke A dengan bobot 10 tambah 12 tambah 8 tambah 15 sama dengan 45. Nomor 2 A ke B, B ke D, D ke C, C ke A dengan bobot 10 tambah 5 tambah 9 tambah 15 sama dengan 41. Yang ketiga, A ke C, C ke B, B ke D, D ke A dengan bobot 10 tambah 5 tambah 9 tambah 8 sama dengan 32. Yang keempat, A ke C, C ke D, D ke B, B ke A dengan bobot 12 tambah 5 tambah 9 tambah 15 sama dengan 41. Yang kelima, A ke D, D ke B, B ke C, C ke A dengan bobot 10 tambah 5 tambah 9 tambah 8 sama dengan 32. Yang terakhir yaitu A ke D, D ke C, C ke B, B ke A dengan bobot 10 tambah 12 tambah 8 tambah 15 sama dengan 45. Jadi di sini itu kita disuruh mencari rute perjalanan yang paling terpendek. Jadi kita bisa lihat yaitu dari gambar di atas dari nomor 3 sama nomor 5 yaitu dengan bobot paling rendah itu 32. Jadi rute perjalanan terpendek adalah A ke C, C ke B, B ke D, D ke A dan juga A ke D, D ke B, B ke C, C ke A dengan bobot 32. Untuk N buah simpul semua rute perjalanan yang mungkin dibangkitkan dengan permutasi dari N kurang 1 buah simpul. Permutasi dari N kurang 1 buah simpul adalah N kurang 1 faktorial.
Pada contoh di atas, untuk n sama dengan 6 akan terdapat 4 kurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 6 buah rute perjalanan. Jika diselesaikan dengan metode exhaustive search, maka kita harus mengenumerasi sebanyak n kurang 1 faktorial buah sirkuit Hamilton, menghitung setiap bobotnya, dan memilih sirkuit Hamilton dengan bobot terkecil. Kompleksitas waktu algoritma exhaustive search untuk persoalan TSP sebanding dengan n kurang 1 faktorial dikali dengan waktu untuk menghitung bobot setiap sirkuit Hamilton. Menghitung bobot setiap sirkuit Hamilton membutuhkan waktu 0 atau n, sehingga kompleksitas waktu algoritma exhaustive search untuk persoalan TSP adalah 0 n kali n faktorial. Dan di sini yang kedua yaitu pencarian lengkap dalam bidang kriptografi. Di dalam bidang kriptografi, exhaustive search merupakan teknik yang digunakan penyerang untuk menemukan kunci enskripsi dengan cara mencoba semua kemungkinan kunci. Serangan semacam ini dikenal dengan nama exhaustive key search attack atau brute force attack. Contoh, panjang kunci enskripsi dalam bidang algoritma DES atau Data Encryption Standard sama dengan 64 bit. Dari 64 bit tersebut hanya 56 bit yang digunakan, atau 8 bit veritas lainnya tidak dipakai. Jumlah kombinasi kunci yang harus dievaluasi oleh pihak lawannya adalah sebanyak 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai seterusnya sama dengan 2 pangkat 56 sama dengan 7,205,709,403,7927,936. Jika untuk percobaan dengan satu kunci memerlukan waktu 1 detik, maka untuk jumlah kunci sebanyak itu diperlukan waktu komputasi kurang lebih selama 228,4931,317 tahun. Waktu yang lama apa sebentar menurut Anda? Meskipun algoritma search tidak berhasil, namun sebagaimana ciri algoritma brute force, pada umumnya nilai plusnya terletak pada keberhasilan yang selalu menemukan solusi, tentunya jika diberikan waktu yang cukup untuk melakukan pemrosesan. Jadi sekian itu dari materi contoh implementasi algoritma exhaustive search. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisha Fitri F. Mahmud. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh program algoritma exhaustive search. Nah, dapat dilihat di sini sudah ada tampilan programnya. Pertama itu kita membuat public class exhaustive search. Nah, setelah membuat public class exhaustive search, kita buat public static in find maximum. Nah, semua itu kita mendeklarasi dan mendefinisi metode find maximum. Nah, metode ini menerima parameter berupa array yang berisi bilangan bulat. Metode ini akan mencari nilai maksimum dalam array tersebut dengan menggunakan variabel max dengan tipe data integer. Nah, terus variabel max ini diinisialisasi dengan nilai integer titik min underscore value agar setiap elemen dalam array pasti lebih besar dari nilai initial max-nya tadi. Nah, kemudian dilakukan perulangan menggunakan di sini kita menggunakan perulangan for. Jadi di sini kita melakukan perulangan menggunakan variabel i sebagai indeks array untuk membandingkan setiap elemen array dengan nilai max. Nah, jika elemen array yang sedang dicek lebih besar dari max, maka nilai max akan diperbaharui dengan elemen tersebut. Setelah itu, perulangan selesai. Nilai max yang terakhir kali diperbaharui tadi itu akan menjadi nilai maksimum dalam array. Metode terus di bawah sini ada return max. Nah, ini untuk mengembalikan nilai maksimum yang tadi.
Terus di bawah sini ada public static void main. Nah, ini merupakan method main. Nah, method main itu apa? Method main itu merupakan metode utama yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Pada bagian ini terdapat deklarasi dan inisialisasi array. Nah, di sini ada arraynya yaitu 2, 7, 1, 4, 9, 3, dan 6. Nah, sudah dideklarasi dan diinisialisasi array dengan elemen-elemen bilangan bulat yang tadi. Kemudian dilakukan pemanggilan metode find maximum. Nah, di sini kita menggunakan metode find maximum dengan argumen array yang dikembalikan oleh metode tersebut disimpan dalam variabel maksimum. Nah, dia disimpan di variabel maksimum dengan tipe data integer. Terus di sini selanjutnya kita menggunakan perintah system out print. Nah, nanti system out print ini untuk menampilkan nilainya di layar atau menampilkan outputnya begitu. Nah, di sini kita menggunakan sistem out print. Jadi nilai maksimum yang ditentukan yang ditemukan akan dicetak oleh layar dengan pesan yaitu nilai maksimum dalam array adalah .2, terus diikuti oleh nilai maksimum itu sendiri. Nah, dalam contoh ini output yang dihasilkan dari nilai maksimum dalam array adalah itu 9 karena di sini di dalam array ini 9 itu yang paling tertinggi. Jadi otomatis nanti outputnya pasti yang muncul bakal 9. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya untuk melihat hasil running dari program ini. Nah, ini dia. Berikut ini hasil running dari program algoritma exhaustive search untuk mencari nilai maksimum dalam array yang tadi. Nah, nilai maksimum dalam array yang tadi yaitu 9. Kenapa 9? Karena 9 itu 9 yang paling tinggi di dalam array ini. Jadi kan mencari nilai maksimum. Jadi di saat running maka 9 ini yang ditampilkan. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sujain Sudin dengan NPM 073521111105. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai algoritma exhaustive search. Mana di sini saya akan menjelaskan di bagian kesimpulan. Namun sebelum melanjutkannya, sini saya ingin menjelaskan sedikit apa yang saya tahu tentang algoritma exhaustive search ini. Dimana di sini yang saya ketahui algoritma ini merupakan algoritma dengan pencarian solusi secara brute force atau biasanya memiliki kemungkinan solusi yang relatif kecil dan juga memiliki keefisienan dan kinerja dalam konteks masalah yang berbeda. Karena algoritma ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya di sini mungkin ia bisa mudah diimplementasikan dan juga bisa menjadi solusi terbaik karena ia bisa mencoba semua solusi yang ada. Namun kelemahannya di sini algoritma ini memerlukan solusi yang besar karena untuk memerlukan solusi yang besar karena waktu pada saat mengeksekusi ia relatif lebih lama dan juga memerlukan sumber daya yang lebih besar.
dan juga mungkin bisa menjadi tidak efisien. Namun algoritma ini menyediakan informasi yang jelas dan terstruktur gitu, serta ia bisa memberi contoh implementasi ke penggunaan ke dalam program untuk dapat memberikan pemahaman yang mendalam. Dan juga ada langkah-langkahnya. Algoritma ini juga ada langkah-langkah. Ia bisa mencoba semua solusi yang ada, sehingga solusi yang terbaik pun akan ditemukan. Contohnya, maksudnya algoritma ini juga digunakan untuk mencari lintasan terpendek, untuk mencari solusi terbaik dari semua solusi yang dievaluasi. Jadi algoritma ini bisa mencoba semua solusi yang ada dan bisa menemukan solusi yang terbaik. Dan algoritma ini juga bisa dilakukan dalam penelitian, contohnya seperti mencari rute terbaik kereta api dengan menggunakan pertimbangan waktu tempuh dan jarak antar stasiun. Itu saja. Mungkin itu saja yang saya tahu dari algoritma SEART ini. Dan saya akan lanjutkan di kesimpulannya di sini, yaitu di kesimpulannya yang bisa saya simpulkan di sini yaitu algoritma exhaustive search ini merupakan metode pencarian yang kuat, dan juga dalam ruang yang terbatas pun algoritma ini bisa memberikan solusi yang optimal. Namun dalam konteks ruang pencarian yang besar, ini perlu melakukan eksplorasi lebih lanjut agar supaya mengembangkan alternatif yang lebih efisien dan lebih praktis gitu. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata dari saya maupun dari teman-teman saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.